Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Halo, apa kabar sahabat berlian? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi diri kita ya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Zidin Karimi, salah satu siswa dari SMP Muhammadiyah 1 Genteng. Alhamdulillah, pada Ramadan kali ini kita masih bisa bertemu dalam program berlian. Pada hari ini saya akan menyampaikan kisah dan teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim yang sangat berkesan adalah ketika istrinya Hajar dan bayi mereka Ismail melakukan perjalanan selama berhari-hari. Kemudian mereka berhenti di tempat yang tidak memiliki air, tanaman, ataupun kehidupan manusia. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah bukit dan pasir. Nabi Ibrahim membantu istri dan anaknya turun dan kemudian meninggalkan mereka dengan sedikit makanan dan air minum. Saat dia naik kembali ke atas untanya, Hajar sangat terkejut dan bertanya kepadanya, "Mau kemana Ibrahim? Meninggalkan kami di lembah yang tandus ini?" Nabi Ibrahim tidak menjawabnya. Hajar khawatir hal buruk akan menimpa mereka, terutama bayinya yang bisa mati kelaparan dan kehausan. Kemudian Hajar bertanya lagi, "Apakah Allah memerintahkanmu untuk melakukannya?" "Ya," jawab Nabi Ibrahim. Karena Hajar adalah istri yang taat dan memiliki iman yang kuat, dia berkata, "Jika ini adalah perintah Allah, maka dia tidak akan meninggalkan kita." Meski Nabi Ibrahim sangat mengkhawatirkan keluarganya, dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengujinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menjaga keluarganya. Nabi Ibrahim pun berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Setelah air dan makanan habis, Hajar dan bayinya kelaparan dan kehausan. Bayi Ismail mulai menangis dengan sedih, dan air mata Hajar pun mulai mengalir. Karena tidak tahan, Hajar pun meletakkan Ismail dan mulai mencari air. Beliau berlarian dari Gunung Asyafa ke Gunung Al-Marwah, berharap menemukan makanan, air, atau seseorang untuk membantu mereka. Hajar melakukan selama 7 kali sambil terus berdoa. Kejadian ini menjadi salah satu bagian dari haji, yakni berlari kecil antara Safa dan Marwah. Hajar kembali dan memandang bayinya yang tanpa daya. Dia menangis dan berdoa dengan sepenuh hati agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu mereka. Kemudian keajaiban terjadi. Hajar melihat air jernih keluar dari tanah yang kering di dekat kaki bayinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanggapi tangisannya. Dengan cepat, dia menuangkan air ke mulut Ismail dan meminumnya juga. Inilah yang menjadi kisah hadirnya air Zam-Zam yang masih mengalir tanpa mengering hingga kini. Kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan keluarganya berlanjut ketika dia bermimpi aneh. Saat Nabi Ismail masih muda, dia bermimpi bahwa dia mengorbankan putra satu-satunya yang sangat dicintai. Namun Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpinya merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia akan menaati perintah itu. Ini adalah pengorbanan yang sangat besar. Hanya seorang nabi besar seperti Ibrahim yang mampu melakukan tugas ini sebagai bukti cinta sejatinya kepada penciptanya. Nabi Ibrahim kemudian memberitahu Ismail tentang mimpi itu dengan rasa pilu. Ismail berkata, "Oh ayahku, lakukan apa yang diperintahkan jika Allah menghendaki." Ismail kemudian melepas pakaiannya dan meminum air. Khawatir akan kesulitan, Ismail meminta ayahnya untuk mengikat tangan dan kakinya. Nabi Ibrahim kemudian menajamkan pisaunya agar kematiannya cepat dan rasa sakitnya berkurang. Dengan berat hati, dia mengangkat pisaunya dan membawanya ke tenggorokan Ismail. Tetapi pisaunya tidak mau memotong. Ismail mendesak ayahnya untuk menekan lebih keras, namun tetap saja tidak terpotong. Nabi Ibrahim kemudian meminta pengampunan atas kelemahannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab permohonannya. "Wahai Ibrahim,
kamu telah memenuhi mimpinya. Maka kami memberikan pahala yang taat. Setelah itu muncullah seekor domba jantan besar menggantikan Ismail. Pisau tajam itu nyatanya dapat memotong tenggorokan domba itu dengan satu gerakan cepat. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang menjadi ada dasarnya Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Nah, itu tadi kisah dan teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Serta saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dalam penyampaiannya. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Saya Abdullah Zidin Karimi undur diri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.